Apa kabar? Puji Tuhan baik. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Mbak Ninda sudah hadir dan mau berbagi dengan kami. Sekaligus juga saya dengar tujuannya mau minta maaf nih sama umat Kristen yang istilahnya pernah dirugikan Iya Pak, beberapa betul. waktu yang lalu. Ya. Orang Kristen sudah memaafkan Mbak Ninda, tapi ya itu juga alangkah indahnya kalau seseorang itu sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Karena apa? Karena semua yang salah, semua yang istilahnya yang tidak benar itu diakui, ya, tanpa diminta, tanpa disuruh atau tanpa di demo, dia akan mengatakan dengan sendirinya. Itulah ciri-cirinya orang yang berjumpa dengan Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan, Tuhan yang membawa kita kepada kebaikan, Tuhan yang menuntun kita kepada terang yang jelas. Jadi tidak ada kegelapan, tidak ada kemunafikan, ya. Karena kalau manusia tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, maka kemunafikan akan begitu kuat menyelimuti, ya. Pakai busana, baju dengan nilai-nilai ketuhanan, ya, dari atas kepala sampai ke kaki-kaki dibalut dengan baju putih, dibalut dengan kain putih, tapi hatinya kotor kayak iblis, ya, hatinya kotor kayak setan, ya. Itulah manusia-manusia yang tidak mengalami Tuhan, yang tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar. Tetapi Mbak Ninda, ya, Kak Ninda Sirait, berjumpa Tuhan Yesus, dan beliau juga pada kesempatan ini juga akan menyampaikan permintaan maaf atas hal-hal yang pernah beliau lakukan dulu, bagaimana orang-orang Kristen akhirnya di dalam menjalankan ibadah seringkali mengalami tekanan-tekanan yang sangat tidak enak. Oke, Mbak Ninda, sekali lagi terima kasih buat kebaikan hati Anda yang sudah hadir. Dan pada kesempatan ini mungkin Mbak Ninda bisa ceritakan dulu nih bagaimana latar belakang dulu di dalam keagamaan yang sebelumnya, di dalam iman yang sebelumnya. Silakan Mbak Ninda. Iya Pak, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah diundang untuk memberi kesaksian di YouTube channel Bapak. Terima kasih. Saya Ninda, saya orang Batak, ya. Saya orang Batak, tapi orang Batak itu nggak semuanya Kristen. Nah, orang Batak itu Islam juga ada. Ibu saya Boru Sitorus, dan ibu saya ini keturunan Islam dari dulu-dulunya. Kalau di orang Batak itu, nenek kakek itu panggilannya opung. Jadi saya orang tua dari ibu saya ini semuanya Muslim, mereka haji. Tapi bapak saya Kristen. Nah, bapak saya mualaf. Gitu. Jadi lahirlah saya setahun mereka menikah, lahirlah saya. Jadi dalam ajaran agama saya yang dulu, ajaran itu ya sebagaimana Muslim biasanya gitu ya Pak ya. Jadi di situ saya itu orangnya rajin ibadah, rajin puasa. Senin Kemis saya puasa, terus saya sholat duha, saya sholat tahajud. Tapi semakin dewasa, saya nggak merasakan apa-apa, Pak. Saya nggak merasakan ada ketenangan, ada kedamaian, nggak ada saya rasakan apa-apa. Yang saya lakukan ya cuma saya lakukan aja gitu. Saya lakukan ya sholat, ya puasa gitu, puasa Ramadan, puasa sunnah. Tapi lama kelamaan setelah saya merantau, saya lulus dari Batam, terus saya merantau ke Jakarta. Ceritanya saya mau cari kerja. Ternyata Tuhan berkata lain karena kejahatan saya gitu ya. Kejahatan saya di masa lalu. Jadi saya ini aktif
aktif di pengajian di Tangerang. Saya kan berangkat sebelum ke Tangerang di Jakarta. Ternyata saya nggak dapat kerja di Jakarta. Saya ke Tangerang. Disitulah saya mendapatkan pekerjaan. Nah, di Tangerang, Banten itu rata-rata orang Muslim semua. Nggak ada, apalagi yang di tempat kontrakan saya gitu. Nggak ada orang Kristen, satu orang pun nggak ada. Jangankan agama lain, agama Kristen pun nggak ada. Pokoknya cuma agama Islam aja. Nah, di situ agama Islam itu agama Islam yang kental di tempat kontrakan saya itu. Saya termasuk orang yang jahat, saya bilang. Kenapa saya bilang orang yang jahat? Jadi mungkin di sini saudara-saudaraku banyak yang pernah mendengar kebaktian hari Minggu, tepatnya waktu itu di Bandung. Di Bandung itu ada satu gereja di mana yang kita ganggu ibadahnya. Nah, itulah pekerjaan saya dulu. Terus saya itu nggak suka sama orang Kristen. Saya selalu mengeje-eje orang Kristen. Saya selalu bilang kafir, makanan kalian haram. Terus dulu juga saya pernah sama teman-teman saya di sendal orang Kristen itu kami tulis kata-kata kotor. Nah, itu saya sudah kerja, posisi saya sudah kerja, bukan anak kecil lagi. Mungkin kalau anak kecil masih bisa dimaafkan gitu. Kalau udah istilahnya sudah besar, sudah tamat sekolah, sudah kerja gitu. Tapi didikannya itu didikan gak betul. Kenapa saya bilang didikan gak betul? Ya karena yang kita tahu agama kita lah ya yang benar gitu. Sementara agama kita itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang tidak baiknya itu mengganggu orang ibadah. Banyak kok, banyak sekali gereja-gereja yang dibom. Gereja-gereja yang diganggu kebaktiannya. Nah, salah satu kejahatan saya mengganggu orang ibadah. Sampai mereka kebaktian di pinggir jalan pun suara speaker kami itu suara ngajinya itu kami keraskan, kami kencangkan supaya mengganggu orang Kristen ini ibadah. Ternyata saya lihat orang itu nggak ada yang terkecoh, nggak ada yang marah, pendetanya pun nggak marah. Nah, kok terus dalam hati nih, kok orang ini nggak ada yang marah, nggak ada yang bangkit gitu untuk melawan kami gitu kan. Kalau sempat mereka melawan kami ya habislah mereka gitu. Itulah merasa jagoan ini. Terus nggak ada kami kencengin suara mereka sampai di pinggir jalan raya itu mereka tetap kebaktian. Nah, disitulah mungkin Tuhan mencubit saya. Kenapa mencubit saya? Jadi sewaktu saya masih melakukan kejahatan itu, saya masih bahagia aja gitu. Bahagia melihat orang Kristen itu menderita. Menderita itu dalam arti, apa sih yang kalian kerjakan gitu. Kalau bisa kalian ikut kami. Ikut jaminannya surga. Jaminannya surga. Kalian cuma mengucapkan kalimat syahadat, udah masuk Islam. Dan kalian bisa, kalian terlahir seperti bayi kembali. Dan kalian jaminannya surga gitu. Ternyata itu semua nggak tahu lah ya, saya nggak damai aja gitu. Walaupun saya sholat setiap waktu gitu, saya kerja nggak kelihatan rambut. Saya pakai jilbab, saya pakai kerudung, bajunya syar'i, istilahnya yang panjang kurang panjang gitu. Tapi baju saya seperti itu, perbuatan saya nggak mulia. Harusnya orang yang berbaju-baju panjang kurang panjang yang terseret-seret itu harusnya sudah baik gitu ya, sudah baik. Ternyata enggak. Nah, karena saya ceritakan ini adalah pengalaman saya, inilah saya gitu. Jadi kok merasa nggak nyaman dengan hati saya, padahal saya rajin puasa, saya rajin sholat, tapi nggak tahu apa itu artinya. Kosong, sepi gitu. Terus di kontrakan saya ini, di sekeliling kontrakan saya itu nggak ada orang yang beragama
Kristen, Cina ataupun apapun nggak ada, cuman Muslim. Karena di sana itu identik dengan Muslim yang kental. Nah, jadi saking saya jahatnya, mungkin udah waktunya kali Tuhan mencubit saya gitu. Di 2016 itu saya ditegur sama teman saya. Teman saya ini bukan satu kerja, bukan dekat kontrakan gitu ya. Dia di lain arah. Nah, dia orang Kristen, namanya Maria. Terus dia bilang seperti ini, aku cerita sama dia, orang Kristen itu makan babi ya? Iya, kata dia. Dia nggak jawab dengan marah. Coba kalau orang Muslim ditoel sedikit sama orang Kristen, udah langsung ditonjok, udah langsung dihajar gitu kan. Terus saya selalu ejek si Maria ini, tapi si Maria nggak pernah balas gitu. Akhirnya saya cari tahu, kenapa ini orang-orang ini selalu kami jahatin, tapi nggak pernah ada respon untuk kembali menggontok kami gitu. Sementara kami ini kasar. Ternyata dia setelah pembicaraan kami singkat gitu sama si Maria ini, cuman berarti dalam buat saya. 2016 ada lagu rohani yang saya dengar. Lagu rohani ini, hidup ini adalah kesempatan. Nah, itulah pertama kali berawal saya mencari tahu Kristen ini kayak gimana sih? Kenapa cuma mendengarkan lagunya aja damai gitu? Padahal belum mengikutin, cuma mendengarkan lagunya aja. Sudah saya dengarkan, saya cari tahu di mana ini lagu berasal. Padahal di sekeliling kontrakan saya, di tempat kerja saya nggak ada yang namanya orang Muslim, orang Kristen, maaf. Nah, terus saya cari tahu tentang lagu rohani tadi, hidup ini adalah kesempatan. Ternyata enak, sehari, 2 hari, 3 hari. Padahal saya kalau pagi-pagi itu mendengarkan pengajian. Nah, kontrakan saya pun di belakangnya itu masjid gitu. Taulah sendiri seperti apa suara masjid ya. Suaranya tuh kuat gitu, kedengaran kemana-mana. Nah, terus lama-kelamaan itu saya dengarkan lagu, cuman satu lagu itu aja saya dengarkan sampai seminggu. Setelah itu, minggu berikutnya saya dengarkan lagi lagu rohani Kristen, tapi udah yang lain-lain lah gitu, bukan cuman hidup ini adalah kesempatan. Saya dengarkan lagi yang lain. Nah, akhirnya kok hati saya ini ingin mengetahui orang Kristen itu seperti apa. Nah, karena saya takut teman-teman saya ada yang tahu saya masuk ke gereja, pergilah saya agak jauh dari tempat kontrakan saya. Kontrakan saya di Tangerang. Nah, terus saya pergi ke Cengkareng. Di Tangerang ini saya tepatnya di Jepake. Saya pergi ke Cengkareng, disitulah saya masuk ke gerejanya gereja GBI. Nah, di situ saya perhatiin, kok padahal di GBI itu kan enggak hening gitu ya, enggak kayak di Katolik ataupun di HKBP gitu kan. Suasana itu hidup. Disitulah semakin hati saya ini semakin kamu anak yang benar gitu. Itu masih saya tangkal. Terus minggu berikutnya saya masih penasaran lagi, saya pergi lagi ke gereja. Terus bukan gereja yang dekat dengan tempat tinggal saya nggak mau orang-orang teman-teman saya tahu gitu. Pergi lagi sendiri. Nah, disitulah gereja yang kedua. Saya itu pas mau pulang, jadi saya nggak pulang, nggak langsung pulang. Saya duduk dulu di situ dengan meneteskan air mata, disamperin sama mungkin itu pendeta atau mungkin itu teman-teman pendeta majelis gitu ya. Dia tanya, kenapa? Nah, saya cerita, saya sebenarnya bukan orang Kristen, Bu. Saya itu orang Muslim. Cuman nggak tahu kenapa, hati saya ingin mengetahui tentang Kristen. Kenapa bisa seperti itu, kata dia. Saya bilang, saya nggak tahu. Selama ini saya jahat sama orang Kristen.
Saya selalu menghina mereka, saya bilang mereka kafir, saya bilang mereka makan daging babi, nggak pantas berteman dengan yang bukan seagama dengan mereka gitu. Saya tulis kata-kata kotor di sendal mereka. Terus si ibu pendeta tadi ini bilang seperti ini. Dia nggak bilang udah kamu masuk Kristen aja, enggak. Dia cuman bilang kamu harus mencari tahu lagi kenapa kamu seperti itu. Oh gitu ya Bu. Iya, sudahlah kamu pulang saja dan kamu cari tahu. Nanti kamu akan menemukan jawabannya. Nah, itulah kata dia. Saya pun pulang. Saya cerita dengan teman saya si Maria tadi. Nah, dia gerejanya di Katolik, Maria ini. Terus setelah saya curhat sama dia, selang seminggu dari kami ngobrol itu, saya dikasih cincin sama dia. Ini yang selalu saya pakai. Ini cincin salib. Cincin salib ini doa Bapa kami. Nih, ini cincin salib doa Bapa kami, tapi dalam bahasa Latin. Dia bilang gini, kamu pakai aja ini, nanti kamu akan mengetahui ini doa Bapa kami. Dia bilang, doa Bapa kami ya. Dia nggak kasih tahu doa Bapa kami itu seperti apa. Nah, saya sendiri cari tahu doa Bapa kami itu seperti apa. Nah, setelah saya cari tahu, saya cerita sama dia. Saya bilang, oh kok begini? Terus dia bilang, nanti kalau misalnya Tuhan pakai kamu harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama kamu, gitu. Nah, itu 2016. 2017 akhir, perjalanan saya nggak langsung masuk Kristen, enggak. 2017 akhir, saya mantap udah mau untuk berpindah agama gitu. Tapi 2017 itu setiap saya tutup mata, saya ada salib, ada beberapa salib. Terus kok salib? Apa ini tandanya gitu? Terus seminggu kemudian salib itu setiap saya tutup mata, salib itu semakin banyak. Nah, di bulan berikutnya itu pas saya tidur, disitulah salib itu berdiri, disitulah salib itu makin banyak mengelilingi saya. Terus ada tangan seperti ini, tangan Tuhan Yesus, ada cahaya terang, tapi cuma kelihatan kepala dan tangan saja, nggak ada badan, itu nggak ada. Saya sampai merinding. Jadi dia mengginikan tangannya ke saya. Dia pakai baju putih. Nah, cuman kelihatan kepala dan tangannya aja begini ke saya gitu kan. Saya cuman bilang, kamu siapa? Kamu kan Tuhannya orang Kristen gitu. Dia nggak berkata apa-apa. Dia cuman mengginikan tangannya lalu pergi. Nah, saya cerita lagi sama teman saya ini. Dia bilang, kalau kamu, saya cerita sama teman saya yang namanya Maria, dia bilang seperti ini, kalau kamu nanti dipakai sama Tuhan, kamu harus siap memikul salib, karena memikul salib itu enggak mudah, harus siap dijauhin, harus siap dihina, harus siap dicaci maki, harus siap dimusuhi. Ternyata ada teman saya yang mencium aroma, saya mulai menjauhi mereka dan mendekatkan diri ke gereja. Disitulah mulai perdebatan antara teman-teman saya dengan saya. Nah, 2017 akhir saya pulang kampung. Orang tua saya sudah mulai mencium aroma yang gak enak, karena anaknya sudah mulai agak berubah, karena saya anak pertama, dan saya 7 bersaudara. Saya anak pertama. Terus saya aja yang masuk Kristen. Terus udah gitu, saya nggak takut. Walaupun di lingkungan keluarga, saya menyalakan lagu rohani. Walaupun saya dimusuhin, benar kata si Maria, nanti kamu akan dimusuhin, kamu harus siap mengampuni mereka gitu. Itulah arti cincin ini, arti cincin salib ini gitu. Oke lah. Terus ibu saya mulai menjauhi saya sedikit, tapi saya cuek saja. Maksudnya cuek itu nantilah waktunya untuk menjelaskan sama mereka gitu. Ternyata 2018 awal saya dibaptis.
puji Tuhan saya dibaptis. Nah, disitulah saya sah menjadi anak Yesus gitu. Terus saya belum memberitahu ke orang tua, tapi saya sudah mulai gereja-gereja, sudah mulai ke gereja. Saya pergi ke Pekanbaru, ke gerejanya di Pekanbaru, di Jambi, terus saya pulang ke Batam gitu kan. Perjalanan ini memang panjang dan pahit. Nah, setelah saya pulang lagi ke Tangerang, nah disitulah saya memantapkan, udah paten kali nih jadi orang Kristen, jadi anak Yesus gitu. Nah, orang tua saya memusuhi saya sampai sekarang. Di situ di TikTok saya ada Ninda Glass Beauty, Ninda Sirait itu. Di situ saya ceritakan semua perjalanan hidup saya, sampai orang tua saya sampai sekarang pun membenci saya. Saya jualan online, yang tadinya mereka sudah lihat TikTok saya, mereka nggak mau lagi belanja sama saya karena biasalah ya, orang Muslim itu nggak suka sama orang Kristen, kayak gitu ya, kayak gitulah saya dulu gitu kan, orang Kristen, orang Muslim nggak suka sama orang Kristen. Nah, apalagi orangnya sudah murtad. Banyak di TikTok sampai yang bilang, kenapa kamu harus masuk Kristen, terus kamu durhaka, terus kamu itu nanti tempatnya di neraka karena sudah meninggalkan orang tuamu, seperti itu. Terus ada lagi yang bilang, memang Muslim dulunya, coba kamu baca surat Al-Fatihah gitu kan, surat Anas. Bukan saya tidak bisa, tapi saya tidak mau. Itu sudah saya tutup, itu masa lalu buat saya. Saya sudah punya komitmen untuk tidak mengungkit dan tidak membuka kembali masa lalu yang sudah saya kubur. Karena masa lalu saya itu jahatnya saya mengganggu orang-orang Kristen yang mau ibadah. Disitulah. Nah, setelah saya mantap untuk menjadi orang Kristen, orang-orang pun menjauhi saya. Teman-teman saya nggak ada yang lagi mau berteman sama saya. Terus lingkungan kontrakan saya disuruh pergi. Nah, karena mereka sudah mencium aroma. Saya pun melepas kerudung gitu. Saya melepas kerudung, orang-orang pun tahu kalau saya sudah tidak Muslim lagi. Nah, betul kata si Maria, kamu harus mengampuni mereka karena kamu bakalan dihujat, kamu bakalan dibenci, kamu bakalan dijauhi. Nah, itu sudah terjadi sama saya. Tapi ya, karena saya sudah paten untuk menjadi anak Yesus gitu kan. Saya jalanin walaupun mereka benci sama saya, walaupun mereka memusuhi saya, walaupun mereka meludahi saya. Karena memikul salib itu enggak mudah. Yesus aja disalib, dipaku demi menebus dosa umat manusia gitu kan. Disitulah yang membuat hati saya ini merinding itu kenapa? Saya bersalah sekali. Saya bersalah sudah menyakiti orang-orang Kristen, sudah menghina orang-orang Kristen dulu. Ternyata di situ saya tahu orang Kristen itu tidak mau membalas kejelekan dengan kejelekan, hinaan dengan hinaan. Ternyata Kristen itu toleransinya tinggi dan kasihnya pun sama seperti Yesus. Nah, terus ada lagi lagu kasih, kan katanya kasihilah musuhmu. Tapi kalau di Muslim, siapapun yang menghina agamamu bunuh gitu. Tapi kalau di Kristen, siapapun yang menyakiti kamu doakan dia agar dia tidak berbuat jahat lagi gitu. Nah, disitulah saya merasakan hati saya tentram, hati saya damai. Saya tuh berasa walaupun saya punya banyak masalah, saya nggak sendiri, saya nggak kosong karena hidup bersama Yesus ada kepastian. Nah, disitulah itulah kesaksian saya, jalan hidup saya. Dan tapi di sini saya, apabila ada saudara-saudara saya yang dulunya pernah saya sakitin, yang beragama Kristen, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong maafin saya dan teman-teman saya dulu yang menyakitin kalian semua, yang mengganggu kebaktian, yang menghina agama Kristen, menghina kalian siapapun. Tolong maafin kami. Saya Ninda Sirait. Saya minta maaf. Saya mewakili teman-teman saya.
tolong terima maaf kami. Terima maaf kami, karena kami hanya manusia biasa. Saya tahu perbuatan saya salah, perbuatan saya sangat salah, sangat hina. Tapi tolong dimaafkan. Semoga umat-umat muslim yang lainnya tidak ada yang berbuat jahat lagi. Tidak ada yang menghina orang-orang Kristen lagi. Ya, itulah kesaksian saya. Itulah perjalanan hidup saya. Sampai sekarang saya cinta Yesus. Saya anak Yesus. Haleluya, haleluya. Luar biasa ya, Mbak Ninda mengalami kasih Tuhan yang sempurna sehingga benar-benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata, sehingga kehidupan yang sesungguhnya itu ditransformasikan di dalam kehidupan seorang Kaninda Sirait. Dari yang tadinya hidup di dalam ketidakbenaran, suka menghina orang lain, kepercayaan orang lain, suka mengganggu, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Pada waktu kehidupan Tuhan Yesus Kristus masuk dan menyentuh seorang Kaninda Sirait, maka dia berubah. Itulah yang kita perlukan. Kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena kalau kita hanya berjumpa dengan huruf-huruf yang terus kemudian kita tuhankan, itu bahaya sekali. Karena apa? Karena yang bahaya itu ya diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita mempercayai huruf-huruf. Seharusnya Tuhan yang benar itu harus dialami, teman-teman. Harus dirasakan. Makanya waktu seorang Kaninda Sirait berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Bahkan tidak canggung-canggung, tidak ada merasa rendah kalau meminta maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, inilah ciri-ciri kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus bisa mengampuni. Iya. Ya. Bahkan di dalam doa Bapa kami, salah satu persyaratan mutlak untuk doa itu bisa menjadi terjawab oleh Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu adalah merupakan format yang sempurna yang Tuhan hadirkan di dalam pondasi kekristenan. Maka kalau kita ya tidak pernah bisa memaafkan, kalau kita selalu tampil cuma menuntut pembalasan, demo berjilid-jilid, terus kemudian melakukan tekanan-tekanan yang merugikan. Nah, maka perhatikan baik-baik ya, mungkin kita perlu cari kebenaran yang sesungguhnya. Jangan sampai kita akhirnya terjebak dengan sebuah konsep yang pada dasarnya bukan Tuhan yang mengajarkan itu, tetapi kita mungkin di dalam kebodohan atau mungkin di dalam ketidaktahuan kita menganggap, wah ini sudah Tuhan ini sudah Tuhan ya. Dan apa yang terjadi dengan Mbak Kaninda sungguh luar biasa. Maka beliau, saya percaya ya, salib yang dipertunjukkan oleh Tuhan secara supranatural, yang dinyatakan secara adikodrati kepada beliau, maka itu adalah merupakan tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, namanya pikul salib. Kenapa orang Kristen itu harus pikul salib? Karena di dalam dunia ini dunia yang jahat, dunia yang dikuasai oleh setan. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, dunia ini tidak bisa menerima. Artinya orang-orang yang hidup dengan konsep duniawi tidak bisa menerima konsep surga. Tidak bisa menerima kebenaran yang dari surga. Karena kebenaran yang dari surga itu menyelamatkan. Tapi kalau dunia ini membunuh, mematikan. Dunia ini mematikan. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, berhati-hatilah. Jangan sampai ada yang justru mempercayai iblis di dalam hidup ini. Tetapi iblis tentu dengan segala dusta dan kebohongan, dia memanipulir segala macam keadaan untuk seolah-olah dia terlihat menjadi Tuhan. Nah, ciri-cirinya bagaimana orang dikuasai iblis adalah gampang emosi, sumbu pendek,
Dikit-dikit menyala dia, dikit-dikit dia terbakar, dikit-dikit pokoknya balas, habisi dia. Nah, itu ciri-ciri kalau kita dikuasai oleh kegelapan. Nah, kami mengasihi, sebab itu kami berjuang bisa menghadirkan konten-konten yang kami doakan supaya bisa berguna bagi siapapun yang mencari kebenaran, yang mencari Tuhan yang sesungguhnya. Oke, pada kesempatan ini saya akan sedikit dialog dengan Mbak Ninda. Terima kasih, kesaksian Mbak Ninda sangat luar biasa, dan saya percaya orang Kristen sekalipun Mbak Ninda tidak minta maaf, sudah dimaafkan. Justru karena mereka mendoakan Mbak Ninda, makanya Mbak Ninda bisa mengalami kasih karunia Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi itu luar biasanya di dalam Tuhan yang mengasihi kita semua. Tuhan Yesus cinta segala bangsa, Dia cinta semua masyarakat, Dia cinta semua suku, Dia cinta semua warna kulit, mau putih, mau hitam, mau abu-abu, Dia cinta semua, mau tinggi, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, mau dompet tebal, dompet tipis, dompet kosong, semua Dia cinta. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa.